Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi. Dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Yoi. Yuk, ada beberapa kecerdasan kan? Ya, kamu kan bu guru yang pinter nih. Ayo jelasin dong, ada berapa banyak kecerdasan Dulu di dalam manusia ya. Kecerdasan itu nggak yang cuma dimiliki oleh cerdas manusia. pelajaran aja. Cerdas intelektual aja. Jadi dulu tuh aku suka ikut ISQ gitu loh, Mbak Ju. Pernah ikut ke seminarnya itu? Beberapa kali, kayak sumpah udah lu. pinyang aku tuh. Iya. Aku nggak pernah ikut. Masa? Di Serius? SMP pernah. Terus yang SMA itu beberapa kali, hampir setiap tahun buat anak-anak yang baru itu, apa namanya, baru, ISQ? siswa. Siswa ISQ, baru. yang kecerdasan itu, intelektual ya. Iya, kalau ISQ tadi kan itu untuk SQ ya kan, Maju. Jadi itu ada IQ, ada EQ, ada SQ. IQ itu yang intelektual yang tadi, Maju, yang kecerdasan otak manusia, mereka berhitung segala macam, itu tuh yang IQ. Kalau yang EQ itu kan emotional quotient kan. Iya, emotional. Jadi kecerdasan emosional, ya gimana dia bisa Mengendalikan diri, mengontrol emosinya dalam situasi tertentu. Yes, terus yang terakhir kan yang SQ itu yang spiritual quotient, betul. Jadi spiritual itu kan nggak kelihatan ya, Maju. Ya nggak sih, hanya orang-orang masing-masing itu yang merasakan spiritualitas dia dengan Tuhannya gitu. Betul. Kan. Tetapi meskipun masing-masing orangnya itu yang merasa, hanya dia yang bisa merasa, itu kelihatan ya, Maju. Itu tuh terpancar nggak sih gitu. Dengan orang lain tuh ngelihatnya itu kelihatan kalau dia tuh spiritualitasnya punya tinggi. Hubungan spiritual yang baik dengan Tuhannya, maka biasanya sih hubungan dengan sesama manusia pun juga baik. Betul. Tapi nggak semua gitu juga. Ada memang ada beberapa yang bagus ibadahnya tapi ternyata jahat sama orang. Nah, itu jangan sampai sih. Jangan sampai. Tapi berarti itu spiritualnya nggak ini loh. Nggak benar ya. Maksudnya bukan nggak benar. Iya, bisa dikatakan seperti itu, tetapi ya intinya yang spiritualitasnya dia itu dipertanyakan betul gitu. Kalau yang kayak gitu dipertanyakan. Kalau yang spiritualitas yang ada dalam dirinya itu sudah oke, itu ke orang lain, ke yang habluminal nasnya ya, Maju. Itu tuh juga oke, pasti. Selain spiritual apa? Yang kecerdasan itu kan banyak banget. Nah, ada kecerdasan intelektual ya, intellectual quotient, IQ. Yang umumnya orang tahu itu ya IQ itu. Dan kadang-kadang tuh orang suka salah mengartikan, salah persepsi kali ya, bahwa orang yang IQ-nya tinggi maka dia akan sukses, maka akan berhasil dalam hidupnya. Padahal itu nggak menjamin. Karena ada penelitiannya yang bikin orang sukses berhasil itu nomor 1 adalah kejujuran. Betul. Adabnya ya, Baju. Banyak orang jatuh karena kebohongannya sendiri. Nah, itu makanya yang nomor 1 kejujuran, nomor 2 kedisiplinan. Yes. Disiplin nggak menyepelekan orang lain apa enggak. Kadang udah janjian, ternyata janjian jam 7 misalnya ketemu dengan klien atau apalah yang dia mungkin aja akan menggolkan proyeknya, tendernya, ternyata datangnya lebih dari jam 7 misalnya. Akhirnya orangnya udah ilfil duluan, nggak jadi banget kayak gitu. Misalnya dia nggak konfirmasi gitu ya, apalagi kalau nggak konfirmasi bete banget pasti gitu. Jangankan tender, aku aja janjian kelas online, Baju. Murid aku telat itu ada bete. Soalnya kan udah siap kan pasti gurunya itu kan. Jadi pengajarnya itu siap-siapnya itu ya nggak cuman yang disiapin di dalam layar aja, kan siap-siapnya banyak gitu loh. Atau udah janjian mau melakukan sesuatu yang bakalan produktif nih, kesiangan misalnya. Nah, itu juga hubungannya sama kedisiplinan juga. Nggak dengar suara alarmnya dengar tapi dimatiin lagi. Itu namanya nggak disiplin gue. Jadi barusan aku baca nih, ada penelitian dosen gitu, 2 dosen dari Harvard University. Iya. Jadi beritanya itu di Detik, teman-teman ntar bisa mengaksesnya di Google. Bisa akses aja 9 kecerdasan manusia gitu. Nah,
Yang pertama. Nah, yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Itu aku juga. Ya, kita sama-sama orang bahasa. Jadi kecerdasan verbal linguistik lebih mudah mempelajari penelitian bahasa. Aku itu linguistik. Oh, kamu anak linguistik ya? Dikit sih, meskipun dikit, tapi kayak menarik emang Baju. Linguistik itu yang paling menarik itu menurutku sih pelajaran semantik. Kamu belajar semantik nggak? Makna dong, iya. Semantik, I love it. Karena dari situ kita bisa sangat amat bijak loh Baju. Kita jadi nggak gampang ngejudge kalau misalnya kita belajar semantik. Belajar semantik tuh bisa juga kita menguliti orang lain. Iya. Dia ngomong apa, kita tahu maksudnya bukan itu gitu. Betul. Itu semantik. Ya, dan kita maunya ngomong ini jadi ditelan mentah sama orang yang baca padahal maksud kita nggak kayak gitu. Bukan gitu. Nah, atau kita memahami dia ngomong apa, kita ngartiinnya makna di balik itunya gitu. Betul. Udang di balik batunya yang kita. Itu linguistik yang bagian semantik. Jadi kecerdasan verbal linguistik ada juga tuh Din, yang anak indigo kalau nggak salah. Dia itu nggak pernah belajar bahasa apa-apa tapi tiba-tiba menguasai misalnya 10 bahasa asing. Nah, itu juga kecerdasan linguistik itu masuk tuh ya. Linguistik, betul. Kemungkinannya dia memang udah punya kecerdasan itu gitu. Ada bakatnya gitu. Dan teman-teman, ini tadi ada disclaimer sih dari ininya Baju, dari penelitinya kalau ini tuh di faktor kecerdasan multiple intelligence yang kita bahas sekarang ini, salah satu faktor yang berperan penting itu juga keturunan Baju. Meskipun nggak semuanya gitu, tapi keturunan genetis juga, itu masuk ya. Genetis itu masuk. Yang nomor 2 yaitu kecerdasan logika, matematika. Itu gue lemah tuh. Aku senang itu hitungan aja. Iya, kamu anak IPA kan? Iya. Ya pastinya dong. Logika, matematika. Iya. Lemah banget. Aku senang semua. Tapi bukan berarti saya bukan orang yang logis ya. Saya sangat logis, bahkan tes MBTI ku juga orangnya logik banget gitu. Matenya aja. Matematikanya yang kurang. Betul. Yang penting ada kalkulator, hidupku baik-baik aja udah. Iya, bener banget. Oke. Terus ada lagi nih sebentar, ini untuk matematika, logika matematika ini dianggap sebagai orang yang punya kecerdasan yang hebat menurut masyarakat kita, Din. Oh iya, betul. Anak-anak yang pintar matematika, pintar kimia, fisika, yang hitung-hitungan itu dianggap sains dianggap lebih keren gitu dibanding yang lainnya gitu. Itu udah pintar tuh, udah cerdas tuh. Iya, dibilang cerdas tuh kalau udah pintar matematika. Padahal kecerdasan ada banyak, jangan salah ya. Yang pertama tadi ada linguistik, verbal linguistik. Yang kedua ini baru matematika, logika matematika. Sekarang ada kecerdasan lain lagi, yang ketiga. Spasial. Nah, itu apa tuh spasial, Din? Kecerdasan spasial. Aku menganggapnya pertama, kecerdasan spasial itu adalah kecerdasan seseorang yang dia bisa mengingat jalan atau peta, bisa membaca peta dengan baik. Biasanya perempuan ini kurang ini. Aku baca peta. Ada kamu pinter banget loh. Iya, tapi kalau butuh beberapa waktu Baju. Itu tuh sebelumnya kamu tuh pinter pembaca peta yang baik. Sebelumnya itu aku nggak kayak gitu. Aku belajar juga baca peta Google Maps. Ini lebih ke visual ya, kalau spasial ini kecerdasan visual. Warna, ruang, gambar, foto. Kalau udah lihat maka akan diingat gitu kan. Ya kan. Nah, itu spasial. Iya. Warnanya, ruangnya, sudutnya. Catatan gitu. aku suka beli bolpen warna-warni Baju. Aku juga suka beli buku itu yang polos dan warna-warni juga. Gitu. Jadi buku aku, misalnya catatan aku semantik ya, itu yang buku pink gitu. Catatan aku sintaksis, itu yang warna hijau gitu. Iya. Oh my god. Aku suka warna-warna, makanya desain ini kan warna-warni banget kan. Karena aku suka gitu loh, aku suka sama warna gitu, jadi segitunya. Oke. Tapi untuk baca peta tadi aku nggak begitu. Ya harus tanya ke Dora kali ya. Iya benar. Selanjutnya adalah ada kecerdasan gerak atau kinestetik yang agak susah ya. Banyak orang tua yang bingung kalau anaknya. Iya, sebenarnya
mereka akan sangat berkembang kalau jadi atlet. Betul. Nah, orang tua itu kadang bingung ketika anaknya hiperaktif di kelas lari-lari nggak bisa diem, padahal itu kecerdasan kinestetik. Kalau aja mereka diarahkan untuk jadi atlet sepak bola, badminton, masukin klub gitu, jadi mereka akan mereka hebat. itu bisa tersalurkan dengan baik. Gitu. Biasanya anak-anak kinestetik ini di kelas yang nggak bisa diem juga, gurunya pusing 7 keliling. Kelilingnya harus 7 kali tuh, gitu baru pusing. Dudukin sebentar, mereka akan lari lagi. Iya, itu siapa? Adek aku. Oh, adek kamu. Dia anaknya kinestetik gitu. Jadi kalau misalnya dia dibiarin dibiarin, tapi sayangnya itu mengganggu temannya gitu loh. Sebenarnya jadi tuh ada gurunya yang akhirnya ngerti. Jadi oke, kamu boleh muter-muter atau jalan-jalan cuman di bangku ini aja. Soalnya temanmu yang depan tuh akan terganggu. Itu waktu kecil ya? Waktu SD. Sekarang udah gede gini, udah nikah, apakah masih kinestetik juga? Oh iya banget. Kinestetik banget itu. Nggak bisa diem orangnya. Iya gitu, jadi dia, tapi setelah gurunya ngerti itu dia ngerti Baju sebenarnya. Masuk pelajarannya, cuman dia emang nggak bisa, modelnya nggak bisa duduk anteng aja belajarnya. Gitu. Jadi apa yang didengar sih sebenarnya masuk, cuma orangnya aja berkeliaran kemana-mana. Benar. Nah, kecerdasan lainnya? Betul, kecerdasan nomor 5 nih Baju. Yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musical. Musical intelligence. Ya. Yes, intelligence. Kamu bisa baca nada? Not balok aku nggak bisa, tapi kalau do re mi fa sol aku bisa. Aku nggak bisa. Dari aku not balok, aku nggak bisa baca not balok. Aku tuh on banget, kecerdasan musikal tuh on banget. Saya nggak bisa baca nada, tapi saya bisa menciptakan lagu. Dan lagunya udah ada 2, kalian bisa mengeceknya. Judulnya itu yang pertama itu. Jadi inget tadi suami Baju. Iya. Jadi ya nih, lagu Baju baru. Lagu ciptaanku. Lagu ciptaan Baju tuh baru jadi dan baru dan launch gitu lah ya. Ada dua dan launch gitu. Jadi diputar bolak-balik nih, diputar terus, putar lagi. Jadi yang dengerin itu sampai hafal. Jadi suaminya komplain terus, kita ketawa sama-sama. Bisa kalian cari di YouTube-nya Poltek Bank Surabaya. Di situ ada lagu judulnya Indah Dikenang Tak Indah Diulang. Itu ciptaan saya. Liriknya saya yang menciptakan dan nadanya juga sedikit-sedikit di saya. Terus yang kedua itu lagu judulnya Pemenang, sama juga di YouTube-nya Poltek Bank Surabaya. Itu kalau itu saya semua yang nyiptain, kayak liriknya saya yang nulis, nadanya saya yang menciptakan juga. Tapi untuk aransemen musiknya itu dari Ron Studio. Jadi saya nggak akan mengklaim nadanya, musiknya gitu. Aransemennya. Dan ya itu, meskipun saya nggak punya kecerdasan musikal, bukan berarti nggak bisa menciptakan lagu. Cara nyiptain lagunya dengan humming sih, Din. Kayak kayak gitu, nanti direkam, tinggal masukin lirik aja, jadi lagu. Oh gitu. Gampang prosesnya kan? Gitu. Enggak, Baju buat yang nggak bisa. Buat yang bisa mah ya gampang aja. Tapi aku senang dengerin lagu Baju. Maksudnya kamu orangnya musikal banget ya. Aku kebantu banget. Misalnya aku ngapain gitu ya. Kalau sepi aku nggak bisa. Aku banget tuh, nggak bisa aku kalau sepi. Musik. Tapi kalau misalnya ada suara apa aja, entah itu aku dengerin podcast atau aku dengerin lagu, itu aku bisa ambil kerja gitu Baju. Meskipun lirih ya. Sama belajar juga, itu aku dari aku belajar sih. Jadi model aku belajar kayak gitu. Jadi lirih. Kalau misalnya teman aku keganggu, aku pakai headset. Gitu. Harus dengerin musik gitu ya. Ada suara lah intinya gitu. Jadi aku berasa ditemenin gitu. Berasa aku nggak sendirian. Tapi gitu kalau film musikal aku nggak suka, Din. Aku bentar-bentar nyanyi lagi, abis nangis nyanyi, abis berantem nyanyi gitu. Beberapa kali aku cuma nonton tuh yang film musikal tuh zaman dulu banget Baju. Ada Camp Rock dan High School Musical. Kalau misalnya kalian bisa relate, kita satu angkatan. Iya, ketahuan umurnya. Bener banget. Terus ada lagi personal. Gitu. Ini deh. Nah yang intra tadi itu yang Baju, intrapersonal. Ada 2 loh, Din. Intrapersonal dengan interpersonal. Betul. Kalau intra itu untuk kecerdasan yang ke dalam dirinya. Jadi orang yang punya kecerdasan intrapersonal itu emosinya bagus. Dia tahu kapan harus meredam emosinya, kapan dia harus bersikap
diam atau bersikap reaktif gitu, karena dia memahami dirinya sendiri. Itu intrapersonal. Betul. Kalau yang interpersonal kecerdasan interpersonal keluar. Jadi dalam diri dia gimana dia kerja sama orang lain, gimana dia bersosialisasi, terus gabung sama kelompok-kelompok kayak gitu. Inter ya Mbak Ju, kayak Interpol, internasional ya. Internet. Interpol, internet gitu. Oke. Interconnection. Gitu. Ada. Ada apa? Ada ya? Ya ada-adain lah. Ada-adain lah. Kayak gitu. Jadi itu interpersonal. Oke, so. Jadi kamu termasuk yang punya interpersonal atau intrapersonal? Aku lebih intra sih kayaknya Mbak Jo. Intra? Not inter? Ya inter juga. Kamu tapi dua-duanya deh kayaknya. Dua-duanya kayaknya ini ada. masuknya ke ambivert ya. Kalau inter sama intra dua-duanya kuat, itu ambivert. Ya. Aku ambivert. Aku bisa dua-duanya gitu. Aku lebih ke intrapersonal, ke dalam diriku sendiri. Kadang kayak kurang empati ke orang lain gitu loh. Ya ada orang nangis aja aku nggak ikutan nangis. Iya. Kalau aku nonton film aja mewek gitu. Aku meweknya kalau ada hubungan anak dan ibu atau ayah dan anak kayak gitu loh. Yang itu hubungan juga. keluarga baru nangis. Jangan kan gitu Mbak Ju. Misalnya ya ada drama atau ada film yang ada anak kecilnya gitu ya. Terus habis gitu anak kecilnya gimana aja gitu ya. Itu tuh aku udah terharu gitu. Kasian banget gitu. Aku terharu banget sih kayak gitu. Oh aku terharu langsung gini. Terus ada kecerdasan lain lagi, naturalis, banyak banget kecerdasan. Ada 9. Soalnya ini multiple intelligence sih. Jadi ini tuh gabungin yang 3 tadi udah kita sebutin Mbak Jo. Ke-8 itu naturalis. Kecerdasan naturalis. Natural intelligence. Ya seperti namanya gitu. Jadi dia gimana dia di nature gitu, gimana dia bisa blend itu gampang banget. Misalnya anak gunung gitu ya Mbak Jo. Anak yang suka binatang, alam gitu, suka tumbuh-tumbuhan, bisa memahami alam dengan baik lah. Dengan itu kecerdasan naturalis. Pasti teman-teman pernah kan? Nggak pasti sih. Mungkin teman-teman pernah lihat film yang ada anak kecil gitu ya Mbak Ju, yang dia tuh suka belusuan ke dalam hutan gitu, atau dia suka main di sungai kayak gitu-gitu. Nah itu tuh dia yang punya kecerdasan naturalis. Atau mungkin emak-emak yang suka nanam bunga ya, dia bisa membedakan tuh mana pupuk yang bagus ini untuk bunga jenis ini dan mana pupuk yang tidak cocok untuk bunga jenis yang lainnya. Betul. Atau bunga ini harusnya kena sinar matahari lebih banyak, yang ini nggak boleh, harus di tempat yang teduh misalnya. Iya, gitu. Mama tuh ya. Itu naturalis. Kan aku disuruh nyiram bunga tuh. Kok ini disiramin semua gitu? Lah kan katanya disuruh nyiram bunga. Soalnya ini tuh nggak bisa kena air banyak. Ini tuh cuma disiram 2-3 hari sekali. Gitu, lah judulnya disuruh nyiramin bunga ya. Saya siram semuanya lah, yang mana tahu ini ada bunga yang nggak boleh disiram tiap hari. Itu berarti kamu kurang kecerdasan naturalisnya, Din. Kalah sama ibu kamu. Enggak, aku emang nggak cerdas aku. Yang itu yang bunga-bunga nggak bisa aku. Nah yang terakhir nih Mbak Jo, kecerdasan eksistensial. Yes, ini ada hubungannya sama filosofi gitu, atau filsuf atau filsafat gitu teman-teman. Kecerdasan ini tuh diprakarsai. Disampaikan diprakarsai. dicetuskan oleh bahasanya luar biasa, baku banget. Howard Gardner dari Harvard University. Dia seorang psikolog. Selain kecerdasan yang 8 tadi, ada kinestetik, ada matematik, musikal, verbal dan sebagainya. Yang terakhir itu ada kecerdasan eksistensial. Iya, orang yang punya kecerdasan ini luar biasa ya Mbak Jo. Karena dia mempertanyakan kenapa ada kehidupan ini. Kenapa kita hidup? Kenapa alam raya ini diciptakan? Iya. Apa sih manfaatnya? Betul. Gitu. Terus kenapa bumi itu bulat? Bahkan ada kayak gitu-gitu. Pertanyaan filosofis yang gitu. Mendalam. Yang mendalam. Nah itu berarti dia tuh eksistensial. Memiliki kecerdasan. Biasanya orang-orang yang mempunyai kecerdasan eksistensial ini, mereka bisa bertahan dalam situasi yang apapun ya, berat ya. Dalam situasi berat mereka tuh karena bisa berpikir ke dalam dirinya sendiri
eksis dan kita percaya bahwa orang-orang yang menganut filsafat eksistensialisme, karena kita masuk ke filsafat eksistensialisme ya. Benar. Mereka percaya bahwa tidak ada yang bisa menolong dirinya kecuali dirinya sendiri. Betul. Jadi orang-orang yang punya kecerdasan eksistensial ini biasanya mampu bertahan hidup dalam situasi yang sulit. Iya, gitu. Saya jadi pengen ngutip gitu. kata-katanya Siapa? Cabaukan ya, ada novel itu Cabaukan. Iya, tahu, pernah tahu judulnya. Katanya dia bilang gini, tikus itu bisa hidup bahkan di got yang tergelap atau di lorong yang tergelap, dan sio saya tikus, dia bilang gitu. Nah itu tuh orang-orang eksistensialis itu kayak gitu. Jangankan hidup di kota besar yang megah, yang enak-enak, hidup susah pun di dalam lubang kecil bisa. Nah itu anak-anak eksistensialis. Iya benar. Jadi aku ingat Mbak Jo, ada Dian Sastro itu ternyata dia jurusan filsafat UI. Iya memang. Terus Habib Hussein Al-Jafar itu juga filsafat jurusannya maju. Jadi teman-teman bisa tahu sendiri dari contoh yang barusan sekolah filsafat itu tuh kayak gimana gitu. Maksudnya ya bagaimana dia memandang hidup kayak gitu, bagaimana memandang sesuatu juga. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi itu adalah contoh real. Tapi jangan salah, anak-anak sastra Inggris itu dari mulai yang S1 sampai S2 itu kita belajar filsafat ini. Sama Baimir Baju. Filsafat itu sampai ngelotok ya, harus belajar karena kayak itu cuman base-nya bagian aja, meskipun base-nya aja kamu harus dapat kayak gitu. Tapi di S2 benar-benar dikupas dan banyak banget mata kuliah filsafat. Ada eksistensialisme, ada estetika, itu masuk ke filsafat juga. Itu mata kuliah aku juga. Soalnya aku juga ambil sastra, masalahnya minornya aku ambil sastra, meskipun aku bahasa kan Baju. Jadi aku juga belajar filsafat gitu. Di S1 juga Dunia Sofi teman-teman. Untuk teman-teman yang belajar sastra pasti semuanya udah pernah baca. Pasti udah baca Dunia Sofi. Karena that's the easiest thing to understand philosophy. Iya, atau untuk mengenal aja deh gitu. Untuk kenalan sama filsafat itu tuh bisa banget baca novel Dunia Sofi. Dan gitu. Kesimpulannya dari 9 kecerdasan ini sebenarnya mana yang lebih baik? Nggak ada. Semuanya baik kecerdasan ini. Yes. Dan orang tua mungkin juga ya harusnya tahu bahwa ada 9 jenis kecerdasan. Jangan memaksa anak yang kecerdasan kinestetik untuk dia harus punya nilai kecerdasan IPA-nya misalnya bagus. naturalis misalnya. Atau yang tadi yang logis matematis susah. Atau anak yang kecerdasan yang musical harus dipaksa bisa juga untuk kecerdasan parsial atau tadi spasial gitu. Spasial, ya. Terus misalnya dia itu anaknya yang sensitif gitu, atau yang tadi yang ke dalam itu apa Mbak? Intra. Jadi misalnya dia kecerdasan intrapersonalnya tuh keren gitu, dan itu yang paling menonjol. Terus ibu bapaknya bilangnya, kamu baper banget sih gini. Kayak gitu, misalnya gitu. Jadi bisa dikulik-kulik gitu nggak sih Mbak Jo? Dan memang kecerdasan itu kan memang ada yang 2 sampai 3 sampai 4 kecerdasan. Ada yang cuma 1 aja tapi hebat banget di situ gitu. Betul. Nah itu juga orang tua harus paham tuh ya. Jadi gimana kita sebagai orang tua itu aware gitu. Kalau misalnya anak kita nih di sebelah mana yang paling menonjol kecerdasan emosionalnya. Ya mungkin di musikalnya gitu. Mungkin di kinestetiknya tuh semuanya ternyata gitu. Luar biasa kalau semuanya ya. Mungkin sedikit-sedikit gitu sih Baju. Pasti ada yang dominan kan kalau gitu. Iya betul. Pasti ada yang dominan. Oke, kayaknya udah cukup ya kita bahas tentang kecerdasan. Macam-macam kecerdasan ternyata nggak cuma satu ya. Nggak cuma matematika aja kecerdasan itu. Dan seperti internet dan seperti zaman yang semakin berkembang, ternyata kecerdasan juga nggak cuman IQ, EQ, dan SQ aja gitu. Macam-macam. Iya. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.